dalam pembahasan kali ini, pembahasan kuliah kali. Assalamualaikum, hi everyone, welcome to my YouTube channel Couples Caravan. So di video kali ini aku ingin sharing keseruanku mengurus dokumen untuk menikah dengan WNA India di Indonesia. Dalam hal ini aku mengurus sendiri tanpa agent. Terutama untuk kalian yang mungkin saat ini punya pasangan WNA India dan berencana untuk menikah. Jadi sepengalaman aku setelah aku lalui sendiri, menurutku nggak sebegitu ribet-ribet banget kok. Karena pada dasarnya kalian cuma bingung harus mulai dari mana, tanya ke siapa, dan sebagainya. Tapi kalau kalian tahu harus mulai dari mana, apa-apa saja yang dipersiapkan, itu pasti bakalan mudah. Kalau kalian punya waktu lebih, kalian bisa mengurus sendiri tanpa agent. Udah jelas dong, pasti biayanya lebih irit dibanding pada saat kalian menggunakan agent. Karena aku udah riset nih, tidak menggunakan agent dan menggunakan agent itu range-nya jauh banget. Kalian harus tonton video ini sampai habis. Bila perlu kalian catat atau kalian screenshot yang menurut kalian itu penting. Oke, gak usah pakai basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Aku sudah merangkumkan menjadi 2 garis besar. Yang pertama part WNA dan yang kedua part WNI. Di dalam part WNA ini terdapat subpoint dokumen yang akan diserahkan untuk kedutaan India di Indonesia. Dan yang kedua adalah dokumen yang harus diserahkan ke KUA. Sedangkan untuk poin WNI itu kurang lebih sama. Jadi untuk yang part WNI ini aku nggak akan bahas terlalu detail ya teman-teman ya. Terlepas juga dari syarat menikah di tiap KUA itu beda-beda. Tapi beda-beda yang aku maksud ini bukan hal yang terlalu signifikan. Aku akan sharing sepengalaman aku ya. Ini supaya runtut ya urutannya teman-teman, aku akan bahas dulu terkait dokumen yang akan diminta oleh KUA. Yang pertama ada surat izin menikah yang sudah disahkan oleh kedutaan India yang berada di Indonesia atau disebut juga dengan NOC, fotokopi paspor dan visa atau KITAS kalau dia sudah memiliki KITAS, birth certificate atau akte kelahiran, piagam pengislaman jika pasangan kalian adalah seorang mualaf. Lalu yang terakhir ada pas foto background berwarna biru ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar. Sedikit kan syaratnya teman-teman, tapi aku tahu kalian pasti kebingungan mengenai surat izin menikah yang sudah disahkan oleh kedutaan India di Indonesia atau yang disebut juga dengan NOC. Jadi, NOC atau kependekan dari No Objection Certificate adalah single status yang dibuat oleh pasangan kita di negaranya, yang dimana di dalamnya menjelaskan bahwa pasangan kita layak menikah, belum pernah menikah baik di negaranya maupun di luar negeri, serta dapat menikah di Indonesia. Kemudian single status ini disahkan dan diterbitkan oleh MAA, Ministry of External Affairs atau Kementerian Luar Negerinya India. Jadi setelah pasangan kalian mendapatkan single status, dibawalah single status itu ke Indonesia bersama dengan WNA-nya, dibawa ke kedutaan India di Indonesia. Mereka akan membubuhkan cap di halaman paling akhir single status yang sudah pasangan kalian buat. Itulah yang disebut dengan NOC. Jadi pada dasarnya adalah dokumen single status dan dokumen NOC ini adalah satu dokumen yang sama. Hanya bedanya pada NOC terdapat stempel yang diberikan oleh kedutaan India yang berada di Indonesia. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan saat kalian ingin membuat NOC di kedutaan India, kalian harus membuat appointment terlebih dahulu di website Indian Embassy Jakarta. Setelah kalian masuk ke halaman websitenya, kalian scroll sampai ketemu tulisan seperti ini. Setelah kalian klik, laman akan berganti menjadi seperti ini. Di tujuan kedatangan, kalian harus menuliskan NOC. Setelah semua kolom kalian isi, kalian klik yang bagian hijau. Setelah itu, laman website akan berubah dan tertulis bahwa kalian sudah mendaftar untuk kepengurusan NOC, datang di tanggal sekian jam sekian. So, jangan sampai telat, apalagi kalian datang tanpa membuat appointment. Kalian tidak akan dilayani kalau kalian datang tanpa membuat appointment. Yang pertama, kalian dan pasangan kalian
harus datang langsung ke kedutaan, tidak bisa diwakilkan. Sepengetahuan aku ya teman-teman, karena aku juga nanya sama resepsionisnya. Nah, dokumen yang harus dibawa diantaranya ada single status yang tadi sudah dibuat oleh pasangan kalian di negaranya, membawa paspor asli dan kopi, membawa pas foto berukuran 2x2 inch dengan background berwarna putih, dan yang terakhir kalian akan dimintakan untuk mengisi formulir oleh petugas. Kalian serahkan semua itu ke resepsionis, kemudian resepsionis akan mengecek kelengkapan dokumen yang sudah kalian bawa. Proses pembuatan NOC ini membutuhkan waktu selama 7 hari kerja. Karena dalam kurun waktu tersebut, kedutaan India yang berada di Indonesia, mereka akan melakukan konfirmasi atau menghubungi pihak Kemenlu yang ada di India yang tadi aku sebut MAI itu, apakah dokumen tersebut valid. Karena di bagian akhir dokumen itu terdapat apostille dan terdapat kode unik. Jika memang pihak MAI menyatakan kalau dokumen itu valid dan asli, barulah pihak kedutaan India yang ada di Indonesia memberikan cap atau membubuhi stempel. Sehingga dalam kurun waktu 7 hari tersebut, resepsionis akan mengabari kita via email atau by calling jikalau terjadi masalah dengan dokumen kita. Karena ada loh orang bandel yang memalsukan single status. Jika kalian merasa tidak mendapatkan kabar, ada kemungkinan dokumen kalian diterima. Di hari ke-7 kalian akan mendapatkan email kalau NOC kalian sudah jadi dan dapat diambil di loket. Nah, setelah resepsionis menjelaskan semua itu panjang lebar, dia akan mengarahkan kita ke loket pembayaran. Biaya pembuatan NOC itu sebesar Rp400.000 teman-teman. Pastiin kalian membawa uang cash ya, karena mereka nggak menerima cashless dalam bentuk apapun. Setelah kalian mendapatkan NOC, 5 dokumen yang tadi aku bilang untuk diserahkan ke KUA harus ditranslate ke dalam bahasa Indonesia menggunakan penerjemah tersumpah atau sworn translator. Penerjemah tersumpah di daerah Jakarta itu cukup banyak. Kisaran harganya itu start dari 90.000 sampai dengan 100.000 per halaman. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian sudah mendapatkan NOC ini, kalian fotokopi, kalian perbanyak untuk arsip kalian, karena di kedepannya NOC tersebut masih dibutuhkan. Untuk contoh single status atau NOC ini, kan tadi aku bilang di awal bahwa sebenarnya 2 dokumen ini sama, pembedanya hanya cap di bagian belakang halaman. Aku ada contohnya, aku akan tunjukkan ke kalian. Jadi seperti ini teman-teman. So, untuk part WNA sudah selesai sejauh ini. Sekarang kita berlanjut ke topik yang kedua, yaitu part WNI. Seperti yang aku bilang di awal bahwa tiap KUA ternyata memiliki persyaratan dokumen menikah yang beda-beda. Supaya lebih tepat sasaran dokumen apa saja yang harus kalian kumpulkan, ada baiknya kalau kalian datang langsung ke KUA tempat kalian tinggal. Aku akan sharing apa yang aku urus dan dokumen apa yang aku kasih ke KUA aku. Pertama ada surat pengantar dari kelurahan format N1, selanjutnya fotokopi KTP kita dan orang tua, surat pernyataan belum menikah bermaterai 10.000, fotokopi akte lahir dan ijazah terakhir, foto background berwarna biru dengan ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak 2 lembar, fotokopi buku nikah orang tua kalian jika kalian adalah anak perempuan pertama, dan yang terakhir adalah fotokopi KTP 2 orang saksi. Di syarat yang pertama kan ada surat pengantar dari kelurahan model N1. Untuk mendapatkan surat ini, kalian akan ditanyakan, kalau aku ya, sudah punya surat keterangan layak nikah atau belum. Jadi cara membuat surat keterangan layak nikah adalah, pertama kalian harus memiliki surat pengantar RT, RW. Setelah itu, dokumen yang harus kalian persiapkan adalah fotokopi KK, fotokopi KTP, dan fotokopi BPJS. Setelah kalian mengantongi 5 syarat ini, kalian bisa pergi ke puskesmas terdekat di tempat tinggal kalian, bisa puskesmas kecamatan maupun puskesmas kelurahan. Saat kalian sudah tiba di puskesmas, kalian sampaikan saja ke petugas kalau kalian ingin membuat surat keterangan layak nikah. Petugas akan mengarahkan kalian untuk ke Policaten. Di Policaten ini kalian akan diminta untuk mengisi beberapa formulir.
Lalu setelah itu kalian akan dilakukan pengambilan darah, kemudian divaksin berupa vaksin TT atau tetanus toksoid. Petugas yang ada di Poli Caten ini akan menjelaskan bahwa kalian dapat mengunduh secara online sertifikat layak nikah melalui link. Aku lupa linknya apa, nanti aku sematkan. Sertifikat itu akan terbit dalam kurun waktu 24 jam. Setelah dokumen ini terkumpul baik dari pihak WNA maupun WNI, kalian bisa langsung daftarkan pernikahan kalian di KUA setempat. Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline. Oke, so teman-teman gimana? Gak susah-susah banget kan? Aku harap kalian cukup terbantu setelah menonton video ini dan gak bingung-bingung lagi. Untuk kalian yang masih bingung-bingung, kalian gak perlu khawatir, kalian bisa langsung tanya ke aku karena nanti aku akan sematkan email. Kalian bisa langsung tanya-tanya ke aku akan jawab insya Allah kalau aku tahu jawabannya. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. So segitu aja dulu videonya. Thank you for watching this video. Please leave your comment in the comment sections. Don't forget to like and subscribe. You can also share this video if you got the benefits. See you in the next video and assalamualaikum.